dari 2 hari itu kita nggak makan nggak minum, alas kardus. Nah terus ketiga kenapa sih nggak mau naik sepeda, nggak mau naik motor, nggak mau naik kendaraan, bahkan ditawarin pesawat nggak mau. Nah itu bikin yang ketiga ya. Jadi cerita dari awalnya gini. Dulu jauh-jauh hari saya emang awalnya kerja di pabrik. Ketemulah sama Dani yang warga asli dari Cikarang. Dulu saya kerja di pabrik di sebuah perusahaan di Cikarang. Dani juga sama kerja, cuma beda tempat kerjaan. Saya udah karyawan tetap, kerja sampai umur 55 tahun. Udah karyawan tetap, tapi saya resign udah 1 tahun lebih. Saya resign bukan karena kerjaannya mantap, enak. Saya resign karena emang mungkin ya pergaulan lingkungannya itu yang bikin gak nyaman. Di situ saya ngambil keputusan, nggak langsung keputusan sendiri dong. Kita bilang dulu sama orang tua bahwa pengen resign. Nah, alhamdulillah sudah diizinin dan udah minta izin. Resign lah udah 1 tahun lebih. Dari udah resign, kami Hendy memang berusaha memperbaiki diri dari hari-hari kemarin. Terus memperbaiki diri, skip lah udah sampai 1 tahun. 1 minggu pas mau berangkat perjalanan ini, 1 minggu pas mau berangkat jalan, mungkin kalau kata orang Sunda mah kayak siga aya nu ngaharewos. Kieu ya nya, ieu mah demi Allah Rasulullah teu bohongnya. Ini sumpah nggak bohong. Harewosnya itu ini ka Mekah lempang, insya Allah barokah. Kalau kata Indonesianya, pergilah ke Mekah dengan cara jalan kaki, insya Allah hidup berkah. Mungkin yang dimaksud berkahnya itu yang dulu awalnya buruk menjadi baik. Ya saya pendosa teman-teman, namanya manusia tidak luput dari dosa. Nah kenapa sih bisikan itu harus dengan cara jalan kaki? Kenapa? Saya langsung sadarnya kan gimana? Pakai pesawat emang gak mampu. Motor ada, cuma pakai motor resikonya gede, dan pakai motor dipersulit kalau udah di negara luar. Kalau barang datang ke luar negeri itu namanya bea cukai. Tapi kalau motor apa ya kurang lebih sama seperti itu. Kenapa nggak pakai sepeda? Ya karena emang nggak ada uang buat belinya. Kan beli sepeda pakai uang. Di situ kami punya kaki yang dianugerahi kaki. Ya kita manfaatkan sebaik mungkin. Oh iya, bisikan itu bilangnya dengan cara jalan kaki, ya kita dianugerahi kaki teman-teman. Jadi intinya tidak ada alasan untuk beribadah selagi kaki masih bisa berjalan. Tidak ada alasan untuk beribadah, termasuk nggak punya uang. Kaki kan masih bisa berjalan. Kapan harus menunggu uang? Kata-kata yang sering lewat di beranda TikTok itu gimana kata-katanya tuh? Orang memanggil bukan orang yang mampu, tapi Allah memanggil orang yang dimampukan. Begitu kan? Itu benar-benar kata-katanya teman-teman. Nah di situ saya sadar bahwa saya punya kaki. Udahlah, nggak langsung berangkat. Saya ngajak dulu. Saya ngajak teman. Sebelumnya bukan Dani. Saya ngajak teman. Malah dianggapnya mungkin bercanda. Nggak percaya. Nggak bakal bener, nggak bakal satu frekuensi. Saya langsung ajak Dani. Karena saya udah tahu, udah 6 tahun berteman, seenggaknya udah tahu lah atas bawahnya gitu. Bukan itunya ya, tapi sikapnya jelek, bagusnya udah tahu. Ajaklah Dani, alhamdulillah Dani mau. Tapi gini Dan, sebelum berangkat harus diwajibkan niat. Jangan karena gua yang ngajak, lu ikut-ikutan, jangan. Aku bilangnya kamu ya. Aku walaupun siapapun cewek cowok, aku bilangnya kamu. Jarang gua bilang lu gua. Tapi kamu harus karena niat, bukan karena cari sensasi ataupun namanya tuh sensasi ataupun apa gitu ya. Jangan. Tapi kita emang harus karena niat ya. Oke, John, ayo. Nggak langsung berangkat. Di situ Dani pamitan dulu sama almarhumah ibu bapaknya, ziarah dulu ke kuburannya. Terus ke keluarganya sama saya juga pamitan dulu.
itu beberapa hari, oke, udah izin ke keluarga masing-masing. Nah kita bingung, John, sebelum berangkat kita pastiin dulu apa aja yang harus dibawa. Paspor, visa, oke John. Tapi kan kita nggak ada uang, John. John, yang ngatur rezeki aku siapa? Kamu bukan? Bukannya udah, nggak usah dipertanyakan kalau masalah rezeki. Allah yang ngatur, John. Nggak bakalan ketuker rezeki, walaupun sepotong beras nggak bakalan ketuker. Di situ saya bawa uang secukupnya. Allah tak panggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang terpanggil. Nah ini betul. Nah kita di situ berangkat bawa uang secukupnya. Secukupnya itu apa? Bawa uang buat kuota sama makan malam. Kita berangkat malam buat besoknya lagi gitu. Nah kita bawa uang secukupnya buat kuota sama makan gitu. Kenapa sih harus live streaming? Kenapa sih harus live TikTok? Jadi gini, kami melakukan live streaming, ampun paralun, naujubillah min dalik, ngarepin digit, ngarepin tap layar, ngarepin share buat dipandang orang, ngarepin tag sultan, belum pernah. Kami tujuannya nge-live cuma pengen mengabadikan momen perjalanan kami, teman-teman. Mendokumentasikan perjalanan kami dari awal sampai ke Tanah Suci. Itu ya, jadi tujuan live streaming buat apa? Meminta tolong bantuan memantau perjalanan kami karena kita jalan kaki. Begitu. Nah, di situ kita bawa uang secukupnya, lanjut besok ke hari kedua. Wajar dong kalau modal habis. Wajar kan ya, karena kita dari awal bawa uang secukupnya, kuota sama besok makan. Wajar dong kalau uang habis. Kita hari kedua nggak makan ya terasa biasa aja. Hari ketiga nggak makan lagi, berarti 2 hari nggak makan lagi. Tapi dari 2 hari itu kita nggak makan nggak minum, kita sama sekali nggak ngerasain yang namanya kelaparan dan yang namanya kehausan, sama sekali nggak. Di situ kita nggak frustasi, nggak ada pikiran buat pulang lagi, nggak ada, sama sekali nggak ada. Kita di situ tetap teguh, istiqomah, tekad kita yang kuat itu. John, panggilannya ya John. John, ini mungkin ujian, John. Ini ujian, ini orang kata Allah tuh mungkin sanggup nggak ya berjalan kaki. Kita uji dulu 2 hari nggak makan nggak minum. Ya alhamdulillah selama 2 hari itu kita bisa melewati. Nginjaklah hari keempat, 1, 2, 3, ya keempat. Posisi udah tengah malam, jalan sampai subuh, sholat subuh, jalan lagi sampai jam 7. Jam 7 nemu masjid. Keadaan udah maju ke 3 hari belum makan, belum minum. Tapi alhamdulillah di masjid ada air galon. Kita minum dulu. Jam 7, jam 8-an kita tidur. Jam 8 kita tidur, jam 8 pagi ya, bukan malam. Jam 8 pagi kita tidur, bangun jam 11 siang. Mandi, sholat. Ada air galon kan, minum lagi, udah sholat. Terus berangkat lagi jalan, dipanggil sama warga di situ. Bang, sini makan dulu katanya. Nah, kita kan nggak enak, malu. Gak apa-apa bang, kami udah makan, kita mau lanjut perjalanan. Sebelumnya pun mereka udah tahu karena sempat ngobrol waktu jam 7 pagi kita ke masjid itu. Mau kemana ya cerita, mau ke sini, mau ke Tanah Suci. Oh iya gitu cerita. Nah pas bangun tidur, pas sudah sholat zuhur kita berangkat, dipanggil, bang sini makan. Maaf bang, kita mau lanjut, kami udah makan. Jawab lagi si bapak itu, kami tahu kalian belum makan dari pagi. Karena si bapak ini bersebelahan rumahnya sama masjid. Nah kita nggak bisa ngelak karena ketahuan bohong. Ya udah di situ kami makan dulu. Nah di situ bener-bener makan, alhamdulillah tenaga itu overpower. 1, 2, 3. Pas maju hari keempat, yang nonton live 5 orang, 7 orang, 9 orang, mentok-mentok 15 orang, paling banyak 20 orang. Ya kita mah tetap aja jalan teman-teman, tetap aja jalan. Nggak ada yang nonton ya nggak apa-apa, ada yang nonton ya ada temen ngobrol, nggak ada ya nggak apa-apa, nggak menjadi hambatan buat kita jalan. Kita tetap aja jalan, siang, malam, sore, pagi. Kita waktu di Pulau Jawa full istirahat, tidur 4 jam, sisanya jalan, istirahat, sholat. Nah itu yang nonton 20 bawah. Nah pas masuk hari keempat, pas naik ke hari kelima,
tembus lah yang nonton 1000 ke atas. Biasanya kan yang menonton bertahap 10, 15. Ini langsung ngeblesat 100, 500, 1000. Aku shock teman-teman. Aku shock. Nggak biasa ditonton banyak orang. Dari beribu orang ini yang nonton semuanya hujat julid. Nah, mungkin ini jalannya emang kayak gini. Allah muji dulu ini dihujat kayak gini orang kena mental balik lagi atau enggak. Kami mikirnya gini, yang nakdirin itu siapa sih? Kalian orang-orang yang typing atau bukan? Ya emang bukan teman-teman. Yang nakdirkan itu emang Allah. Cuma Allah mungkin ngasih ujian lewat beberapa orang untuk menggoyahkan niat iman kami dari awal walaupun penontonnya sedikit. Kita tetap aja gas jalan, nggak mendengarkan yang julid, nggak kami blok. Ya kita mendengarkan aja, oh gini nggak apa-apa. Hari ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, 11 itu penonton bertahap. Nggak ada istilahnya masih hujat, cuma 10% yang ibaratnya mendukung. Sampai ke hari 11 itu masuk ke Pelabuhan Merak. Alhamdulillah di situ kaget, bener-bener ramainya itu pas di Merak teman-teman, Cilegon. Yang nonton nyampe 10.000, 9.000. Nah itu. Nah pertama yang heran itu kan selama di Pulau Jawa kita nggak pernah sama sekali yang namanya kehujanan. Sampai di Pelabuhan Merak itu kita nggak kehujanan. Tapi itu pas nyampe pelabuhan itu posisi jam 1 malam ya, setengah 1 malam kurang lebih. Nah kehujanan. Pas nyampe nginjek ke pelabuhan, hujan turun gede. Saya sempat ngobrol sama Dani, John, ini kebetulan apa emang udah takdirnya ya? Kita selama jalan siang, sore, malam, selama hari ini nggak kehujanan. Tapi pas kita nginjek ke pelabuhan, hujan langsung gede. Ya mungkin takdirnya, John, ini udah takdirnya Allah. Oh ya udah, takdirnya teman-teman ya. Nah dari Merak ke Lampung, nyebrang laut. Dari Lampung sampai ke Batam ya, anggaplah kesimpulannya dari Lampung sampai ke Batam kita kehujanan cuma 1 kali. Itu kehujanan 1 kali pas di mana ya, waktu malam hari itu loh. Kalian mungkin tahu ya, di Kuala Tungkal apa ya, 1 kali itu kehujanan. Kehujanan itu posisi setengah 11 malam. Mungkin emang udah waktunya istirahat, dan di jalan raya pun banyak orang, ya mungkin Allah turunkan hujan. Itu kita kehujanan di jalan, mungkin waktunya istirahat. Sisanya selama beberapa hari, kadang seminggu itu hujan 3 kali, kadang 4 hari, sama sekali teman-teman. Dari Lampung sampai Batam belum pernah yang namanya kehujanan. Gerimis belum pernah. Tapi kadang gerimis kita sengaja buat seger. Itu pernah sekali. Ujung-ujungnya malamnya sakit. Itu sekali hujan, tapi kita sengaja hujan-hujanan biar segar. Malamnya malah meriang. Nah jadi dari Lampung sampai Batam kita belum pernah kehujanan teman-teman. Jadi hujannya tuh gini, pagi jam 8 kita jalan sampai Juhur, nggak hujan. Pas udah sampai masjid, gerimis turun. Nah pas kita mau jalan misalnya setengah 2, panas lagi teman-teman. Kita jalan sampai maghrib, nggak hujan. Pas hujannya itu setengah 7, pas udah maghrib. Begitu terus teman-teman, setiap hujan turun. Nah pas masuk ke Batam, itu pas di Pulau Sumatera ya teman-teman. Pas masuk ke Batam itu masuknya ke Kepulauan Riau, bukan Pulau Sumatera lagi. Kalau udah Batam itu masuknya ke Kepulauan Riau. Pas masuk ke Batam itu hampir 1 bulan nggak hujan katanya ya teman-teman. Ada yang bilang saya pas masuk ke Batam itu katanya nggak hujan beberapa minggu. Pelabuhan Batam Center kita jalan ke penginapan kurang lebih 11 kilo atau 9 kilo ya. Cuaca panas cerah, nggak hujan. Tapi pas kita sampai ke tempat penginapan, hujan gede teman-teman. 2 hari nggak reda itu hujan 2 hari. Nah jauh-jauh hari dari Pulau Sumatera kita udah bilang sama si Dani, John nanti kita istirahat dulu ya 2 hari. Pas nyampe penginapan di Batam kita istirahat dulu 2 hari buat mempersiapkan berkas-berkas sebelum kita nyebrang ke luar negeri. Udah dipersiapkan 2 hari kita istirahat. Dari pelabuhan Batam Center, dari pelabuhan menuju penginapan di Batam, cuacanya panas. Pas nyampe penginapan hujan gede 2 hari. Pas waktu istirahat kami hujan 2 hari teman-teman.
Ya John, ini tuh kebetulan apa emang udah takdir ya, mungkin udah takdir John ya, ini bukan karena kita lewat ya, bukan, tapi ini emang udah takdirnya ya teman-teman. Hujan 2 hari gereda. Nah pas hari Minggu itu sampai pagi teman-teman, sampai jam 5 subuh, jam 6, jam 7 pagi hujan. Nah kita kan start emang jam 8 atau jam 9 pagi kalau gak salah, kurang lebihnya jam 9 pagi kita start jalan dari penginapan di Batam. Posisi kita belum keluar penginapan, hujan. Tapi pas kita udah pakai tas, udah pakai sepatu, pokoknya udah prepare, udah tinggal jalan, kita buka pintu kamar, keluar hotel, hujan reda teman-teman. Cuaca cerah sampai ke pelabuhan Batam Center jalan, cuaca cerah, cerah menderang. Nah pas sampai ke pelabuhan Batam Center, hujan lagi teman-teman, gerimis. John, itu kebetulan apa emang tadi setiap hujan kita selalu bilang gitu sama si Johnny, si Dani. John, ini kebetulan apa emang takdir ya? Takdir John, ini Allah yang udah berkenan John. Nah pas di pelabuhan Batam Center hujan teman-teman. Hujan pas kita istirahat, pas mau nyebrang ke laut, pas kita sebelum naik ke kapal feri. Nah pas mau naik ke kapal feri, hujan berhenti lagi teman-teman. Pas kita nyebrang lautnya itu hujan berhenti lagi. Nah pas udah di pertengahan barulah hujan sampai ke pelabuhan Harbourfront Singapura. Nah kalau udah di luar negeri kita ada momen hujan-hujanan juga, tapi pakai payung, nggak hujan-hujanan tanpa pakai payung. Begitu teman-teman. Itu cerita mungkin ya. Aku juga shock Upin, aku juga sama Ipin. Aku juga shock. Ya. Sebentar lagi juga kami mau tidur. Jadi itu ceritanya, itu kami sama sekali nggak ngarang cerita. Itu cerita yang kami alami. Ya mungkin ini baru 70 hari ya. Sama hari ini tuh baru 70 hari perjalanan totalnya. Kalau perjalanannya baru 54 hari. Mungkin perjalanan berikutnya bakalan ada cerita-cerita lagi yang bakalan kita lalui teman-teman. Mungkin kita nggak bisa memprediksi, itu jalannya Allah. Kita tinggal melakukannya aja perjalanan. Kita sudah sampai Malaysia, Thailand, India, Pakistan, Iran, Irak, Dubai, Yordania, Arab Saudi. Masih beberapa negara lagi yang bakalan kita lalui teman-teman. Ya setiap live nanti kita sebutkan tanggal. Oke? I am asleep. I am asleep again. Jendela kunci John ya. Ini kunci ini nggak disebat, jadi tinggal dibuka. Yaudah teman-teman, udah komplit ya, udah paket lengkap barusan ceritanya dari pertama perjalanan sampai sekarang. Mungkin rute yang bakal kita lalui ke depannya bakalan ada cerita-cerita lagi teman-teman. Itu cerita bukan ngarang, itu cerita yang kami lalui dan cerita yang kami alami. Ayo tidur, good night semua. Oke, good night everybody. Have a nice day. Udah, Karos, Upin Ipin juga mau tidur. Tapi Upin mah udah mandi, kalau si Ipin belum. Udah seger ya. Cuma mata udah sayu ya, emang udah waktunya tidur karena udah lelah juga temen-temen. Udah, maaf teman-teman, belum bisa komal-komalan ya. Kalau komal-komalan ya, nanti waktunya nambah lagi. Nanti komal-komalan malam Jumat, karena insya Allah malam Jumat kita libur dulu. Malam Jumat kita libur dulu untuk nyuci baju dulu teman-teman. Tidur nanti Kak Ros marah. Iya Bang Jul, ya siap. Ya jadi nanti bentar. Jadi nanti kita komal-komalan malam Jumat, karena malam Jumat hari Jumatnya kita istirahat dulu teman-teman. Nah
besok pagi kita melanjutkan perjalanan lagi ke arah Ipoh. Lumayan bercerita segini juga, tapi semangat, no problem. Ini biar kalian tahu ya. Udah ya. Tawasan John besok malam. Iya Dan. Di itu ya John, keluarga kamu ya Ipin. Tawasulan. Besok malam Jumat. Besok hari Sabtu. Besok hari Rabu Dan. Ntar malam Jumat. Bisa malam Jumat. Yaudah. Semuanya terima kasih sudah menemani Hendy bercerita. Maaf komentarnya belum sempet semuanya kebaca. Tapi kami, walaupun kalian nggak nanya, kami udah jawab ya. Jadi maaf yang komentarnya belum kebaca, typingannya yang nggak kebaca, mohon maaf. Oke, aman ya. Ceritanya udah lengkap. Jadi kalian seenggaknya yang belum tahu jadi tahu. Nanti kita cerita lagi setiap perjalanan yang kita lalui. Oke. See you tomorrow. Semuanya, kami Hendy dan Dani, Upin dan Ipin, dan Kak Ros, semuanya teman-teman, saudara-saudara kami di Indonesia, di Malaysia, di Singapura. Kami izin turun dulu, istirahat mau tidur. Oke, good night everybody. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.